Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN, dan kali ini kita akan bahas mengenai 10 soal TWK yang sering keluar pada tes SKD CPNS. Nah, teman-teman, yang wajib Anda pahami adalah tes TWK ini atau tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu komponen utama dalam seleksi calon aparatur sipil negara yang dirancang untuk mengukur sejauh mana seorang calon abdi negara memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks pelayanan publik. Jadi TWK ini teman-teman tidak sekedar menilai kemampuan kognitif dalam mengingat fakta sejarah, pasal, atau definisi perundang-undangan, tetapi lebih jauh menilai kedalaman karakter, integritas moral, dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke soal, kita wajib pahami dulu. Jadi secara substansi, TWK itu mencakup 5 ranah utama. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang terakhir materi yang diujikan adalah bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia ini menuntut kemampuan berbahasa baku, efektif, dan etis dalam konteks kedinasan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan asing menguasai sektor strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pemerintah mempertimbangkan nasionalisasi demi kepentingan nasional. Dari sudut pandang nasionalisme konstitusional, kebijakan nasionalisasi paling tepat dipahami sebagai A. Bentuk proteksionisme berlebihan. B. Pelanggaran terhadap investasi asing. C. Implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pembatasan kebebasan pasar. Atau E. Intervensi politik yang tidak perlu. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Dan yang wajib Anda pahami, untuk soal TWK ini skornya adalah salah atau benar. Jadi tidak ada skor seperti TKP yang 5-1. Nah, untuk TWK ini adalah 0 atau benar, seperti itu. Oke, silakan latihan soal dijawab dalam 10 detik. Benar sekali teman-teman, jadi jawabannya adalah C, implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman pasti masih mengingat bahwa bunyi pasal 33 ini yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, kita lihat di sini pada soal sebuah perusahaan asing menguasai sektor strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Jadi, kebijakan nasionalisasi paling tepat dipahami di sini adalah tentang bagaimana implementasi pasal 33 di sini, teman-teman. Oke, mudah sekali. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan investasi asing yang menguntungkan secara finansial, tetapi berdampak pada penguasaan sumber daya strategis oleh pihak luar. Dalam perspektif nasionalisme dan kepentingan nasional, kebijakan tersebut dapat dikritisi karena A. Mengurangi pendapatan daerah. B. Bertentangan dengan prinsip kedaulatan ekonomi. C. Menurunkan daya saing global. D. Membatasi kerjasama internasional. Atau E. Menghambat pertumbuhan jangka pendek. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Nah, teman-teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan ekonomi, yang mana prinsip ini menginginkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri, seperti itu.
Kemudian soal ketiga, seorang ASN mengetahui bahwa atasannya menginstruksikan percepatan pencairan anggaran meskipun dokumen pendukung belum lengkap. Atasan tersebut beralasan bahwa keterlambatan akan mengganggu target kinerja unit dan berdampak pada penilaian organisasi. ASN tersebut menyadari bahwa penolakan dapat mempengaruhi karir dan penilaian kinerjanya secara pribadi. Dalam dilema tersebut, tindakan yang paling mencerminkan integritas dan profesionalisme ASN adalah A. Melaksanakan perintah karena target kinerja unit merupakan prioritas organisasi. B. Menunda pencairan tanpa menyampaikan alasan agar tidak menimbulkan konflik langsung. C. Mengikuti perintah sambil berharap dokumen akan dilengkapi kemudian. D. Menyampaikan keberatan secara tertulis dan mematuhi prosedur yang berlaku. Atau E. Mengikuti perintah atasan demi menjaga stabilitas hubungan kerja. Nah, teman-teman, kita wajib memahami keywordnya di sini adalah soal integritas. Dan silahkan Anda jawab. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, menyampaikan keberatan secara tertulis dan mematuhi prosedur yang berlaku. Nah, pada pembahasannya di sini teman-teman tidak hanya menolak tetapi menyampaikan keberatan secara formal dan akuntabel, di mana di sini menguji kemampuan peserta dalam menimbang tekanan hierarkis, kemudian risiko karir, bagaimana Anda diuji dalam hal kepentingan organisasi, kepatuhan prosedur dan hukum. Nah, jadi evaluasi dan pengambilan keputusan etis bukan sekedar hafalan nilai integritas. Nah, teman-teman yang wajib Anda pahami juga bahwa integritas itu lebih ke arah kejujuran, konsistensi moral, akuntabilitas, dan keberanian menolak konflik kepentingan, gratifikasi, serta praktik tidak etis, teman-teman. Nah, semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN berada pada posisi yang secara struktural berada langsung di bawah pejabat pembuat komitmen. Ia diminta mempercepat pencairan anggaran walaupun persyaratan administrasi belum lengkap, dengan alasan untuk menjaga citra kinerja unit di hadapan pimpinan. ASN tersebut memahami bahwa secara formal tindakan tersebut melanggar prosedur, namun secara informal dianggap sebagai kebiasaan kerja. Sikap yang paling mencerminkan integritas dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik adalah A. Mengikuti praktik yang sudah menjadi kebiasaan organisasi. B. Menunda pencairan tanpa dokumentasi agar tidak menimbulkan konflik. C. Mengutamakan kepentingan unit dibandingkan kepatuhan prosedur. D. Menolak secara profesional dan mengedepankan kepatuhan terhadap aturan. C. Menyerahkan sepenuhnya kepada rekan kerja. Oke teman-teman, ini mudah sekali. Silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi untuk jawaban ini benar sekali bahwa menolak secara profesional dan mengedepankan kepatuhan terhadap aturan. Jadi pada pembahasannya di sini Anda akan diuji good governance-nya, bagaimana budaya organisasi versus hukum serta keberanian moral. Jadi bagaimana Anda bisa bernalar dalam hal integritas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan percepatan layanan, seorang pegawai instansi pemerintah memutuskan menggunakan aplikasi penyimpanan data pribadi berbasis luar negeri untuk menyimpan dan membagikan dokumen kerja, meskipun standar keamanan dan klasifikasi informasi instansi belum terpenuhi. Pegawai tersebut beralasan bahwa cara tersebut lebih praktis dan mempercepat koordinasi. Dalam perspektif bela negara, tindakan tersebut paling tepat dinilai bermasalah karena A. Menurunkan produktivitas pegawai. B. Berpotensi melemahkan perlindungan terhadap data strategis negara. C. Menambah ketergantungan pada teknologi informasi. D. Menghambat fleksibilitas kerja. Atau E. Melanggar kebiasaan kerja instansi. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab.
Teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah B, berpotensi melemahkan perlindungan terhadap data strategis negara, yang mana pada pembahasannya bukan sekedar melanggar SOP, tetapi menguji kedaulatan data, ancaman cyber lintas negara, kemudian bela negara non-militer, konflik efisiensi versus keamanan nasional, atau yang mana bisa kita lihat di sini evaluasi risiko strategis bukan teknis semata. Jadi penyimpanan data pribadi berbasis luar, tetapi ini membagikan dokumen kerja. Jadi otomatis hal tersebut dapat berpotensi melemahkan perlindungan terhadap data strategis negara, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN dengan akses terhadap dokumen strategis memprioritaskan kemudahan kerja dengan membagikan data melalui platform digital yang tidak berada dalam kendali sistem keamanan nasional. Ia beranggapan bahwa risiko kebocoran kecil dibanding manfaat percepatan kinerja. Dalam konteks bela negara modern, kelemahan utama dalam pertimbangan tersebut adalah A. Mengabaikan prinsip efisiensi anggaran, B. Meremehkan ancaman terhadap kedaulatan informasi negara, C. Mengurangi kepercayaan publik, D. Menurunkan koordinasi antar unit, atau E. Menambah kompleksitas administrasi. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah B, meremehkan ancaman terhadap kedaulatan informasi negara, yang mana di sini menguji kesadaran strategis bukan kesadaran kepatuhan aturan ya, teman-teman. Jadi di sini bagaimana Anda bisa sadar secara strategis bahwa membagikan data melalui platform digital itu sangat berbahaya atau dapat mengancam kedaulatan informasi negara, seperti itu, teman-teman. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Jadi, sebuah kebijakan pembangunan mengabaikan aspirasi masyarakat adat yang berdampak langsung, meskipun kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perspektif 4 pilar negara, kebijakan tersebut bermasalah, terutama karena A. Mengurangi daya saing ekonomi, B. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan musyawarah, C. Menghambat investasi, D. Mengurangi penerimaan negara, atau E. Menurunkan legitimasi pemerintah pusat. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab. Jadi jawaban yang tepat benar sekali bahwa jawabannya adalah B, bertentangan dengan prinsip keadilan dan musyawarah, yang mana hal ini menguji Pancasila, keadilan dan musyawarah, dan tentang hak warga negara, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kebijakan pembangunan ini mengabaikan aspirasi masyarakat adat, yang mana masyarakat adat ini juga diakui sebagai hak warga negara. Dan pertumbuhan ekonomi nasional itu kan secara Pancasila ada atau sudah dijamin dalam hal keadilan dan musyawarah, seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang kepala daerah menetapkan kebijakan yang secara konsisten lebih mengakomodasi kepentingan kelompok lokal tertentu, meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan untuk sektor strategis. Kepala daerah beralasan bahwa kebijakan lokal tersebut lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kepentingan nasional, sikap tersebut paling tepat dikritisi karena A. Mengurangi ruang inovasi kebijakan daerah, B. Menghambat dinamika politik lokal, C. Berpotensi mengganggu keselarasan dan integrasi kebijakan nasional, D. Menurunkan popularitas kepala daerah, atau E. Mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah C, berpotensi mengganggu keselarasan dan integrasi kebijakan nasional.
Nah, jadi teman-teman, pada pembahasannya jawaban C benar karena otonomi daerah tidak berarti mengabaikan kebijakan strategis nasional. Pengutamaan kepentingan kelompok lokal yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional berpotensi mengganggu keselarasan kebijakan dan melemahkan integrasi pembangunan nasional. Sehingga kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tetap semangat. Kalimat berikut kurang efektif. Para peserta-peserta diminta untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran. Perbaikan yang paling tepat adalah A. Para peserta diminta untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran. B. Peserta diminta untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran. C. Para peserta-peserta diminta segera untuk mengumpulkan formulir pendaftaran. D. Peserta diminta untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran segera. Atau E, para peserta segera untuk mengumpulkan formulir pendaftaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah soal bahasa Indonesia dan silahkan latihan soal dalam 10 detik. Jadi benar sekali, jawaban yang tepat adalah para peserta diminta untuk segera mengumpulkan formulir pendaftaran. Nah, ini adalah perbaikan yang paling tepat, seperti itu. Perhatikan paragraf berikut. Pelayanan publik yang berkualitas sangat bergantung pada kompetensi aparatur. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Hubungan logis antara kalimat tersebut adalah A. Perbandingan, B. Sebab akibat, C. Pertentangan, D. Penambahan, atau E. Penegasan. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab. Teman-teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa paragraf tersebut merupakan hubungan sebab akibat ya, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya bersama Ceria Bimbel ASN, ceria, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Nah, teman-teman, sekali lagi, secara substansi TWK itu mencakup 5 ranah utama. Yang pertama, nasionalisme, bagaimana Anda menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga identitas kebangsaan dalam setiap keputusan pelayanan publik. Untuk pengertian integritas yang akan diujikan adalah bagaimana kejujuran, konsistensi moral, akuntabilitas, dan keberanian menolak konflik kepentingan, gratifikasi, serta praktik tidak etis. Untuk substansi bela negara, teman-teman di sini diuji bagaimana kesadaran berperan aktif dalam menjaga kedaulatan, hukum, dan keberlangsungan layanan publik, termasuk kesiapsiagaan dan ketahanan di lingkungan kerja. Untuk pilar negara atau substansi yang keempat adalah bagaimana Anda diminta untuk pemahaman dan pengamalan Pancasila, kemudian Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan birokratis yang adil, transparan, dan proporsional. Dan untuk substansi yang terakhir, bahasa Indonesia, itu menuntut kemampuan berbahasa baku, efektif, dan etis dalam konteks kedinasan, yang mana memahami teks kebijakan, menyusun kalimat efektif, menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan memilih diksi yang tepat serta santun. Juga bagaimana dapat menulis atau menyunting naskah dinas. Jadi teman-teman dengan memahami kelima ranah TWK nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia, Anda tidak hanya dipersiapkan untuk menjawab soal dengan tepat, tetapi juga belajar untuk bernalar, bersikap, dan berkomunikasi layaknya aparatur yang profesional. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, mohon untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang juga sedang berjuang menuju CPNS. Tetap semangat, silahkan komen di kolom komentar jika ingin soal-soal terbaru dan terupdate. Terima kasih.